Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Ketua, silakan. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi kana bihil uqad wa nafali bihil qur'an wa tunza bihil hawaij wa tunalu bihil wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'qudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Hari ini kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, berdiri dulu ya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan kembali. Baik, apa kabar? Baik semua ya? Oke. Coba saya absen dulu. Ada yang tidak masuk? Bawon hadir. Dewi Atika hadir. Kemudian Dedi Saputra hadir. Dewi Mutia hadir. Indah Rizkiah hadir. Juliana Wahyu Nafisa hadir. Maulidatul Hasanah hadir. Muhammad Sukron Fadila hadir. Muhammad Febri hadir. Muhammad Aldi hadir. Nani Dwi Rahayu hadir. Siti Aisyatul Maulidiah hadir. Oke. Baik, kelas 11, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara menentukan inverse matriks, determinan matriks dan inverse matriks, ordo 2x2 dan 3x3 gitu ya. Nah, hari ini kenapa kok masih inverse matriks lagi sebetulnya? Ada yang beda ya. Jadi pada pagi hari ini kalian akan saya ajari menggunakan alat bantu yang gratis tentunya ya, bisa kalian install di gadget kalian masing-masing. Baik, apa perlunya kita mempelajari materi matriks ini ya? Di pertemuan sebelumnya itu juga sudah saya sebutkan. Nah, ini saya sebutkan lagi ya, saya tambahkan lagi biar kalian lebih bersemangat mempelajari materi ini, materi matriks ya. Yang pertama, matriks itu banyak digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian berkaitan dengan matematika ya, seperti menemukan jalan keluar dari persamaan linier dan transformasi linier, yaitu dengan bentuk umum dari fungsi linier itu sendiri. Contohnya rotasi dalam 4 dimensi. Matriks ini juga memiliki bentuk variabel sehingga bisa dimanipulasi mulai dari dijumlah, dikalikan, dan dikurangkan. Dengan menggunakan matriks, maka sistem hitung bisa dilaksanakan jauh lebih tersusun rapi ya. Seperti itu. Ini aplikasi di matematika itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, matriks bisa memudahkan pembuatan suatu analisis tentang masalah ekonomi yang memiliki kandungan berbagai macam variabel. Nah, ini
di pelajarannya Budiah ya, ekonomi ya. Jadi di sini matriks juga bisa diterapkan. Yang ketiga, matriks juga digunakan untuk memecahkan suatu masalah tentang penyelidikan, seperti sistem operasi penyelidikan yang berkaitan dengan sumber alam minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Ini bidang migas berarti ya, pertambangan. Dan yang keempat, di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Hanya penerima yang sah yang memiliki kuncinya sehingga dapat membuka sandi itu. Tulisan rahasia semacam ini disebut kriptogram, ya, kriptogram. Lebih detailnya nanti kalian bisa searching sendiri, ya, seperti apa itu. Kalau di ekonomi seperti apa? Ini cuma secara umumnya seperti itu, ya. Jika kalian nanti ingin tahu lebih dalam, silakan diakses internetnya, ada semua, ya. Baik, selanjutnya seperti biasa. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai di setiap pembelajarannya ya. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan model project based learning. Nanti kalian akan bikin project ya, berbantuan alat, berbantuan aplikasi matriks kalkulator. Nah ini bisa di-download di Play Store nanti ya ada waktunya. Dan menyelesaikan lembar kerja proyek dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan inverse matrix, ordo 2x2 dan 3x3 berbantuan aplikasi matriks kalkulator dengan benar. Kalau ngitung manualnya kemarin sudah belajar ya kan, nah sekarang kalau pakai alat ya, seharusnya ini menjadi suatu yang membantu, lebih cepat gitu kan ya. Tapi yang paling penting kalian masih mengerti konsep dasarnya, itu yang paling penting. Ini untuk mempercepat saja gitu ya. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3. Jadi dengan bantuan alat tadi, kalian nanti akan digiring dari LKP itu ya, untuk menemukan sifat-sifat inverse matrix. Sama kayak waktu itu di perkalian matriks itu ya. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3. Sifat-sifat ya. Yang keempat, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3 dengan benar. Yang keempat ini langsung penerapan ya, berupa masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang coba dilihat ini. Saya punya permasalahan seperti ini. Kita lihat dulu, kita cermati dulu. Mari kita simak. Yang pertama ini, Endah, Diva, dan Yalin berada di toko buah yang sama. Endah membeli 3 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg apel dengan harga Rp69.000. Nah, Diva itu membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg apel dengan harga Rp79.000. Yang ketiga, Yalin membeli 5 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg apel dengan harga Rp77.000. Jika harga per kilogram mangga, jeruk, dan apel berturut-turut dimisalkan X, Y, dan Z, maka tentukan harga masing-masing buah per kilogramnya. Berarti nyari X, nyari Y, dan nyari Z-nya, ya kan? Oke. Nah, dari sini coba kalian cermati ya, kalian tulis hal-hal pentingnya di buku catatan kalian. Kalau Pak Maruf kasih permasalahan seperti ini ya, dikaitkan sama materi yang sedang kalian pelajari, matriks atau lebih tepatnya inverse matrix ya. Terus gimana ini cara mencarinya? Yang ditanya X, Y, Z-nya, diapain dulu? Tahu nggak sih soal tadi itu bisa diselesaikan pakai inverse matrix ya, sesuai dengan yang kalian pelajari hari ini. Tapi bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Yang diinverskan yang mana, terus matriksnya yang mana? Pertama, buat sistem persamaan linearnya ya, dari angka-angka yang kalian ambil tadi. Persamaan linearnya, ingat X tadi harga 1 kg mangga, Y itu harga 1 kg jeruk, dan Z itu adalah harga 1 kg apel. Jadi didapatkan persamaan linear kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya
ubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, bentuk perkalian matriks. Di sini ada matriks ordo 3 kali 3 yang sengaja saya kosongi. Nah, ini nanti harus diisi dengan angka-angka yang ada tadi itu. Nah, wis tahu sampai di situ. Apakah kalian tahu langkah selanjutnya? Setelah ketemu matriks yang bentuk kali tadi, padahal ini materinya inverse. Coba, apa yang bisa kalian utarakan dalam bentuk pertanyaan? Apa yang ingin kalian tahu? Apakah kalian tahu langkah selanjutnya? Nah, coba. Ada pertanyaan, muncul pertanyaankah di otak kalian? Coba. Syukron, coba. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tadi dengan pendekatan matriks? Gitu ya, satu, saya simpan. Ada lagi, coba. Terkait operasi mungkin. Pak, operasi apa ya yang dipakai? Misalkan, ada tadi pertanyaan dari Syukron, Pak, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kontekstual tadi kalau dengan pendekatan matriks, ya kan? Terus dikejar lagi, operasi apa yang digunakan, gitu kan ya? Tadi kan bentuknya kali, ini materinya inverse, kan gitu ya? Nah, lalu apa solusinya? Solusinya nanti kalian dapat menyelesaikan soal tadi itu jika kalian sudah memahami sifat-sifat inverse matriks, ya. Kalau sifat inverse matriks kalian sudah paham, otomatis nanti menyelesaikan soal yang tadi itu kalian akan menemukan solusinya, ya. Yang dicari intinya apa sih? X, Y, dan Z, gitu kan ya. Berarti nyari X, Y, Z tadi, matriks kolom tadi itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang silakan membentuk kelompok. Yang kelompok biasanya ya 4 kelompok terdiri dari 3 orang dan duduk melingkar. Urut saja. Nanti yang di sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berkelompok. Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang saya bagikan lembar kerja proyeknya. Ini. Diamati saja dulu, ya, tidak perlu diisi dulu. Nanti akan saya pandu, saya jelaskan. Diamati dulu, dibaca-baca dulu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang sebelum kita membahas lembar kerja proyeknya, karena berkaitan dengan aplikasi yang akan digunakan, silakan dibuka gadgetnya masing-masing, ya. Kalaupun ada yang lupa, tidak apa-apa, yang penting dalam satu kelompok itu ada 1 smartphone. Dibuka dulu, dan LKP-nya juga dibuka, ya. Saya pandu dari sini biar juga bisa kelihatan semua. LKP-nya saya buka di sini juga. Nah, ini. Silahkan kalian install aplikasi yang namanya Matrix Calculator. Ini logonya, ya. Silakan. Sudah ya? Oke, sudah dibuka, tampilannya sama. Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, yang penting masing-masing kelompok ada minimal 1, ya. Nah, setelah berhasil terinstall, coba lihat ini, buka aplikasinya. Perhatikan dulu ke sini, ya. Jadi di matriks A di sini ada 2 matriks kan ya. Kalau misalkan mau mencari inverse, kalau inverse kan berarti dari sebuah matriks ya kan. Berarti matriks B-nya tidak usah diisi, matriks A-nya saja diisi, ya. Nah, cara mencari inverse-nya bagaimana? Ini, find the inverse, cari inverse-nya. Coba sih, biar sama-sama bisa dulu ya. Matriks yang gampang dulu. Di sini isikan matriks 1, 2, 3, 4. Coba masukkan, coba dulu. Matriks 1, 2, 3, 4. Biar bisa dulu lah ini ya. 1, 2, 3, 4. So, yang ini loh matriks A. Nah, isin 1, 2, 3, 4. 1. Habis ngetik 1, kasih panah next itu ya. Next. 1 terus ke sini. 2. Oh, sudah. Nah, kalau sudah diketik 1, 2, 3, 4, klik find the inverse. Nah, di bawahnya akan muncul. Kelihatan di bawahnya. Di bawahnya. Sudah? Nah, di bawahnya itu ada hasil akhirnya. Kalau mau tahu caranya bagaimana?
Cek di details untuk mengetahui langkah per langkahnya. Bisa ya? Satu lagi sekarang yang perkalian. Cara menghapusnya bagaimana? Clear ya. Tekan tombol clear. Nah sekarang ngetik di matriks B. Matriks B-nya diisi dengan matriks 4321. Coba matriks B diisi dengan 4321. 4321. Nah coba dikalikan. Kalau dikalikan berarti yang tengah itu ada tombol A kali B. Ini loh, A kali B. Ketemu background? A kali B ada ya. Nah itu bisa ya. Karena nanti yang paling penting itu dua operasi ini ya, invest sama perkalian. Ini yang diperlukan untuk mengerjakan proyek kita kali ini. Jadi harus bisa yang perkalian sama yang invest. Ngerti ya? Saya ini lagi, Pak, nanti kalau misalkan ada muncul angka pecahan, misalkan setengah, gimana ngetiknya? 1 atau 2 gitu aja. Pernya diganti atau, ngerti ya? Nah, pernya itu diganti slice. Oke, sudah paham berarti ya? Cara menggunakannya ya? Baik. Kalau cara menggunakannya sudah paham, nah sekarang saya kepingin masing-masing kelompok rembukan ya. Rembukan menentukan siapa ketua kelompoknya. Ayo ini nanti yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir. Kelompok 1 ketuanya siapa? Nafisa, Yuliana Wahyu Nafisa. Kelompok 2 Bawon. Kelompok 3 Aldi ketuanya. Kelompok 4 Dedi. Oke. Kalau sudah ketemu kelompoknya, dilihat LK proyeknya di lembar kedua, tolong diisi sekarang. Nama kelompoknya. Ketua harus ditaruh di nomor 1. Kalau sudah, nah sekarang saya jelaskan dulu bagaimana teknik pengerjaan proyek kita. Yang pertama, nanti kalian isi tujuan kegiatannya. Nanti proyeknya itu dikerjakan di luar jam pelajaran ya, berarti di rumah. Nanti silakan berkelompok. Monitoringnya nanti kalian harus menyerahkan bukti kepada saya berupa bisa foto terus dikirim via WA atau video call. Nanti tunjukkan ke saya saat kalian kerja kelompok, gitu ya. Nah, waktu pengerjaan, ayo coba ditentukan dulu sekarang waktu pengerjaan. Ayo kita nyusun dulu ini proyeknya. Nanti jam berapa enaknya ya kan? Di rumah siapa? Yang kalau bisa sih yang dekat dengan sekolah ya. Transportasinya biar tidak repot. Waktunya disepakati dulu jam berapa nanti. Apakah pulang sekolah? Apakah nanti pulang dulu ganti baju terus bagaimana? Ini kalian sepakati bersama. Masing-masing kelompok ya kan? Tidak harus sama dengan kelompok yang lain. Coba dibuat dulu ini perencanaan proyeknya. Sama temannya didiskusikan. Kita mulai dari kelompok kemarin, kelompok 1 dulu. Saya mau sekarang kelompok 3, kelompoknya Maulid ya. Silakan ke depan. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dewi Mutia, di sebelah saya Maulidatul Hasanah, dan di sebelahnya Muhammad Aldi. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 1 ya, yang nomor 1 kan soalnya diketahui matriks A 1427B min 8 326 min 10 C 6 14 37, dan yang D matriks berurut 3 kali 3 2 3 0 1 2 3 0 min 1 min 5. Pertanyaan yang pertama disuruh mencari A invest menggunakan matriks kalkulator. Hasil dari penggunaan matriks kalkulator Oke, nomor 1 dulu. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi. Jadi
Dengan menggunakan aplikasi kalkulator kemarin ya, ini hasil perhitungan dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Cari hasilnya menggunakan aplikasi kemarin. Terutama yang C ya. Yang C kan di situ tidak bisa diinverskan. Kalimatnya munculnya apa kemarin, Maulid? Harus tidak invertible gitu ya, tidak dapat diinverskan. Iya. Alasannya kenapa kemarin? Muncul nggak alasannya? Iya Pak. Kenapa? Apa yang Karena nilai determinannya itu nol. nilai determinannya 0 ya. Invers kan 1 per determinan gitu ya. Nah, karena 1 dibagi 0 itu kan tidak definisi ya. Jadinya tidak memiliki invers karena determinannya 0. Untuk hasilnya ada masalah yang lain? Ada perbedaan mungkin? Tidak Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin dilanjutkan. Hasilnya sama ternyata ya? Iya, Pak. Oke, coba pertanyaan yang keempat itu, sampai yang keempat. Baca pertanyaan yang keempat. Apa fakta yang kalian temukan dari jawaban pertanyaan nomor 2 dan 3? Nah, jawaban nomor 2 dan jawaban nomor 3. Nyatanya apa yang kalian dapatkan di situ? Hasilnya sama, yaitu matriks identitas. Hasilnya sama ditulis di nomor 4 ya. Hasilnya sama, Berupa matriks berupa matriks identitas Ya. berurut 2 kali 2. itu 2 kali sama ya. Matriks identitas gitu aja enggak apa-apa. Ada yang perlu ditanggapi mungkin? Apa nomor 4 mungkin ada kalimat yang mungkin lebih lengkap atau bagaimana? Atau ada yang beda barangkali? Kelompoknya Atika mungkin dicek pekerjaan kalian apakah sudah sama atau ada yang beda? Gimana kalau dari kelompok 4? Apabila suatu matriks dikalikan dengan invers matriks sendiri, maka akan menghasilkan matriks identitas. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya ya. Mirip ya, hampir sama ya. Dari kalimatnya saja berbeda, tapi yang penting hasil dari A kali inversnya sendiri, suatu matriks kalau kali inversnya sendiri itu menghasilkan matriks Identitas. Ya, oke. Ada masalah? Kelompok lain mungkin? Tidak. Ada yang beda? Tidak Pak. Tidak ada ya? Tidak. Oke, kalau memang tidak ada, bisa ditutup dulu. Mungkin kasih kelas dulu ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya pertanyaan nomor 5 sampai nomor 7 ya. Tadi kelompok 3. Coba sekarang kelompok 2. Kelompoknya bawah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Febri, sampingnya lagi Bawon dan sampingnya lagi Aisyah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu nomor 5, 6, dan 7. Untuk selebihnya saya serahkan kepada teman saya. Pertanyaan nomor 7. Apa fakta yang kalian temukan dari jawaban pertanyaan nomor 5 dan 6? Hasilnya adalah dari matriks A kali B min 1 dan B inverse kali A inverse menghasilkan matriks yang sama, yaitu matriks 32 min 37 per 2 83 dan juga min 48. Fakta yang ditemukan oleh kelompok 2 ya. A kali B inverse itu hasilnya sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi di sini didapatkan bahwa A kali B inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Hasilnya sama ya. Oke, bagus. Dari kelompoknya sekarang mungkin ada yang perlu ditambahkan? Sama ya? Sama persis. Oke, jadi sama. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan memang sama hasilnya, mungkin kelompok 2
bisa dikasih plus dulu ya untuk kelompok kita. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di pertanyaan 8 sampai 10 yang belum berarti dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 4 dulu coba. Kelompok 4 membahas pertanyaan nomor 8 sampai nomor 10. Silakan Atika dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dedi Saputra, di sebelah saya Indah Iskia, dan di sebelah saya Dewi Atika Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk nomor 8, 9, 10. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, untuk soal nomor 8, hasil dari A inverse diinverskan lagi itu sama dengan matriks 1, 4, 2, 7. Oke. Terus yang nomor 9. Yang nomor 9, jika jawaban pertanyaan nomor 8 diinverskan dengan matriks A, apa fakta yang kalian temukan? Hasil dari A inverse diinverskan lagi sama dengan matriks A. Jadi matriks A itu 1, 4, 2, 7. Gitu. Berarti A inverse diinverskan lagi itu sama dengan matriks asalnya, matriks A ya. Oke. Lanjut nomor 10. Untuk yang nomor 10, berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1C, fakta apa yang dapat kalian temukan? Matriks tersebut tidak dapat diinverskan lagi karena nilai determinannya 0. Untuk yang nomor 10 itu barangkali ada tambahan lagi atau ada yang kurang pas dari kelompok yang lain. Ya. Jadi alasannya sama karena determinannya 0 semua. Iya. Ada lagi yang perlu ditambahkan untuk kelompok 4? Ya. Juliana? Enggak ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup kasih plus dulu untuk kelompok. Silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang acara utamanya. Kita tarik kesimpulan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang Pak Maruf berikan di pertemuan paling awal, ya kan? Pertemuan kemarin. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Niki Rahayu, sebelahnya lagi Juliana Wanita Nafisa, sebelahnya lagi Ron Fadila. Kami akan menjelaskan tentang kesimpulan. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan untuk kesimpulan dari 10 soal tadi. Tadi poin-poinnya yang sudah kita temukan, yang pertama kan bahwasannya suatu matriks dikalikan dengan inverse matriks itu sendiri, hasilnya adalah suatu matriks identitas. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, jika ada matriks A kali B kemudian diinverskan, hasilnya akan sama dengan matriks B inverse dikali A inverse. Dari nomor 7 tadi ya. Ya. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah apabila ada suatu matriks, apabila ada suatu inverse matriks, kita inverskan lagi. Jadi ada matriks diinverskan kemudian diinverskan lagi, itu akan menghasilkan matriks itu sendiri. Jadi kembali ke matriks ini. Kemudian yang terakhir, matriks C kita inverskan itu sama dengan kan di 6, 14, 3, 7. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya C ini termasuk matriks singular karena nilai determinannya sama dengan 0. Nah, jadi untuk matriks C itu tidak memiliki inverse. Di sini untuk perkalian matriksnya kalau di soal ceritakan ada 3 orang, Enda, Diva, dan Yani. Nah,
Untuk Enda ini membeli 3 kg mangga. Di sini mangga kita ibaratkan variabel X. Kemudian untuk jeruk kita ibaratkan Y dan apel Z. Nah, X, Y, Z. Kalau kita cari X, Y, Z berarti yang harus pindah matriks ini. Ya. Jadi matriks ini langsung kita pindah ke sebelah sini. Nah, untuk di matriks kalau pindah ruas dari perkalian pindah ruas itu langsung saja caranya diinverskan. Jadi ini hasil kalinya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Langsung disampaikan. Kesimpulannya adalah untuk yang harga 1 kg mangga itu adalah 10.000. Untuk 1 kg jeruk itu 12.000. Untuk 1 kg apel 15.000 rupiah. Itu ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari orang lain. Ada sanggahan, Pak, saya hasilnya tidak sama barangkali. Ada yang beda? Kelompoknya Alfi dan Oli? Hasilnya sama Pak, tapi perhitungannya Hasilnya sama? 10.000, 12.000 dan 15.000 semua? sama. Jadi sama punya Sama. Sama ya. Oke, bagus. Applause dulu untuk ya. Silakan ditutup dulu mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil lagi dari sini. Oke, bagus sekali presentasi dari keempat kelompok, semuanya all out dan berhasil menemukan fakta-fakta penting dari lembar kerja proyek yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Selanjutnya seperti yang Pak Maruf sampaikan tadi ya. Nanti kita buat evaluasi, kemudian kita buat kesimpulan. Tapi mungkin karena waktunya juga jam sekian, silakan dibuka dulu HP atau smartphone-nya masing-masing. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, hari ini ada kuis atau evaluasi. Linknya bit.ly/quiz inverse matrix. Nah, stripnya ya strip ya. Silakan diakses. Kalau diklik nanti akan muncul soal dalam bentuk Google Form. Waktunya plus minus 20 menit ya. Oke, sudah ya. Saya terima kasih sudah terangkat di sini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini dari yang sudah kita lakukan tadi, yang pertama kita mengenal model pembelajaran dengan cara diskusi kemudian presentasi ke depan. Nah, kemudian yang kedua membandingkan hasil presentasi dengan kelompok lain. Yang ketiga yakni menerapkan cara yang sudah dilakukan pada pertemuan kemarin pembelajaran, yakni penerapan aplikasi matriks kalkulator ke dalam contoh-contoh soal tadi. Ya. Kemudian menemukan beberapa sifat-sifat penting yang ada di matriks. Cukup? Oke, applause dulu. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya ya. Kita buat kesimpulan bersama. Yang pertama apa tadi kesimpulannya? Bareng-bareng. Apa tadi? A kali A inverse ya. Ya. A inverse sama dengan apa? Identifikasi. Oke, dibalik dulu. Kalau dibalik sama kan tadi ya? Ya. Sama dengan A inverse Kali A kali A, hasilnya adalah I. matriks identitas. Terus yang kedua, kalian dapat apa tadi? A kali B diinverskan. Oke, diinverskan ya. Matriks A kali matriks B, terus diapakan? Diinverskan sama dengan B oke, inverse matriks B inverse kali A inverse
kali A inverse. Itu ya, ini yang kita dapatkan. Yang kedua. Terus ada lagi nggak? A inverse diinversikan. Oh ya, diinverskan lagi. Matriks A inverse diinverskan lagi, ya. Itu sama dengan apa tadi? Sama dengan sama dengan matriks A itu sendiri, gitu ya. Cuma 3? Ada lagi? Ada lagi. Apa lagi? Matriks singular. Matriks. Singular. Oke, matriks singular atau matriks yang determinannya 0 tidak invertible. Baik, sekarang saya buat penilaian secara keseluruhan dulu ya. Jadi dari 4 kelompok yang tampil tadi, alhamdulillah semuanya mantap. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai persamaan matriks dan selanjutnya nanti aplikasi matriks sendiri ya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Pak Maruf akhiri. Saya terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Pak Maruf akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.